Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Ini cuman segini ya. Yang lainnya pada kemana nih? Kurang tahu Pak, mungkin belum masuk. Sinyal mungkin Pak, mungkin sinyal, kendala sinyal. Oh, oke, siap. Sebelum Bapak mulai penjelasannya, Bapak yang bertanya dulu. Ini orang asli mana? Pada asli mana nih? Ada yang dari Jogja nggak? Hadir, Saya Jogja hadir. Gunung Kidul, Pak. Oh, Jogja. Mas Ardifari ini orang asli Jogja ya? Asli Jogja, Bantul. Oh, Jogja Bantul. Untuk Mas Andre ini orang mana, Mas? Saya Seturan Pak. Keren. Oke, siap. Untuk Mas Ihsan? Kalimantan Kalimantan bagian mana, Mas? Selatan, Pak. Kalimantan Selatan. Oke, siap. Baik. Sebelum kita memulai presentasi ini, Iya, Mas. Bapak izin share screen ya. Ya, siap, Pak. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah, oke. Siap. Sudah kelihatan. Baik. Sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya. Di sini ada yang sudah mengenal gambar mesin 3 dimensi belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ada belum Masih tahu ya? pemula. Atau baru tahu ini? Baru tahu. Pada Baru tahu ya? ini. Baiklah. Karena yang lain pada belum tahu, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Di sini, di gambar teknik mesin 3 dimensi itu terdiri dari CAD, CAD, dan CAM. Untuk CAD itu, CAD adalah Computer Aided Design. CAD, Computer Aided Engineering. CAM, Computer Aided Manufacturing. Nah, di bagian ini, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang penasaran apa itu CAD, apa itu CAD, apa itu CAM? Mungkin lanjut dulu Pak. Oke, siap. Apa lanjut ya? Untuk CAD adalah software komputer untuk membuat, merancang, menggambar sebuah benda atau bagian dari benda tersebut. Nah, untuk CAD ini, softwarenya terdiri dari AutoCAD, Autodesk, Cassia, SolidWorks, dan Pro Engineer. Baik, sebelum Bapak lanjut ke slide berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Pak. Oke, dengan Mas siapa ya? Mas Andre. Oke, Mas Andre. Ingin bertanya tentang apa? Untuk software atau aplikasi yang mendukung untuk laptop yang speknya kurang itu disarankan untuk menginstal AutoCAD atau SolidWorks, Pak. Terima kasih. Untuk laptop yang bisa dibilang tidak terlalu mumpuni lah atau masih di bawah standar, kalau ingin belajar desain, Bapak sarankan untuk menggunakan software AutoCAD karena itu sesuai dengan kebutuhan laptop. Nah, untuk SolidWorks, Pro Engineer, dan Cassia ini terlalu berat dan ini memerlukan laptop dengan kualitas yang tinggi, seperti spek gaming lah. Paham, Mas Andre? Baik, Pak. Paham. Lanjut, Pak. Oke, siap. Masih ada yang ingin bertanya tidak? Lanjut, Pak. Siap, udah paham ya? Aku lanjutin ya. Selanjutnya ada Computer Aided Engineering. Adalah
program komputer untuk menyelesaikan persoalan-persoalan engineering dalam menganalisa maupun mengoptimasi suatu produk atau bagian-bagian dari produk tersebut. Ada 3 jenis persoalan engineering yang banyak dianalisa dengan bantuan CIA. Contohnya FEA atau Finite Elements Analysis. Yang kedua ada CFD, Computational Flow Dynamics. Yang ketiga ada MBD, Multibody Dynamics. Nah, untuk software yang digunakan CIA itu adalah ANSYS, Cassia, SolidWorks, Autodesk atau Inventor, dan Pro Engineer. Baik, apa sudah memahami atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya ya? Kalau tidak, Bapak lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya. Lanjut dulu ya Pak, sementara cukup. Oke, siap. Selanjutnya ada CAM. CAM sendiri adalah software komputer untuk mengontrol tool mesin ataupun bagian mesin lainnya yang berhubungan dengan proses permesinan. Nah, untuk software yang digunakan berupa Mastercam, SolidCam, RhinoCam, dan Cassia. Oke, paham tidak? Pada paham tidak dengan? Apa kedengaran tidak suara Bapak? Halo? Dengaran Pak, paham. Oh, paham. Tidak ada yang ingin bertanya ya? Bapak lanjut ya? Lanjut. Ya, lanjut Pak. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Oke, siap. Mas Andri lagi. Nanya apa, Mas? Nah, untuk perbedaan dari AutoCAD dan SolidWorks itu terletaknya di mana, Pak? Oke, siap. Oke, pertanyaan ini sering keluar nih. Pertanyaan yang bagus dari Mas Andre. Oke. Akan Bapak jelaskan. Perbedaan AutoCAD dan SolidWorks adalah terletak di pengaplikasiannya. Untuk AutoCAD sendiri lebih sering digunakan untuk gambar 2D, 2 dimensi. Nah, sebenarnya bisa juga menggunakan 3 dimensi, cuman bagian-bagiannya terbatas. Jadi, untuk lebih banyak digunakan untuk gambar 2 dimensi. Sedangkan SolidWorks itu kebalikannya. SolidWorks itu lebih banyak digunakan untuk 3 dimensi. Nah, untuk bagian 2 dimensinya saja hanya untuk drawingnya aja. Paham tidak, Mas? Berarti untuk gambar 2 dimensi itu disarankan menggunakan AutoCAD ya, Pak? Ya, betul Lalu sekali. untuk 3 dimensinya SolidWorks gitu. Ya, betul sekali. Untuk pengaplikasiannya itu kan, untuk AutoCAD itu lebih banyak orang menggunakannya AutoCAD untuk 2 dimensi dan SolidWorks untuk 3 dimensi. Sebenarnya masih bisa untuk 3 dimensi di AutoCAD dan 2 dimensi di SolidWorks. Cuman untuk di AutoCAD itu 3 dimensinya itu sangat terbatas. Bagian-bagiannya terbatas. Sedangkan untuk SolidWorks 2 dimensinya itu hanya untuk drawingnya aja atau part-part yang hanya untuk disambung saja. Paham tidak, Mas? Paham, Paham, Pak. Mas Andri? Lanjut, Pak. Oke, siap. Mas Andri sepertinya mulai tertarik dengan SolidWorks atau AutoCAD ini. Tertarik, Pak. Mungkin nanti tertarik. bisa sedikit diajari Oke, siap. sampai pro. Kalau Mas Andre ingin mempelajarinya, silakan hubungi Bapak saja atau lihat di YouTube. Banyak itu contoh-contohnya. Bapak lanjut ya. Sudah paham, Mas Andre? Lanjut. Paham. Oke, siap. Selanjutnya, kita akan membahas SolidWorks. Apa itu SolidWorks? SolidWorks adalah salah satu CAD software yang dibuat oleh Dassault Systèmes, digunakan untuk merancang part permesinan atau susunan part permesinan yang berupa assembling dengan tampilan 3D untuk mempresentasikan part sebelum real part-nya dibuat atau tampilan 2D drawing-nya untuk gambar proses permesinan. Jadi, SolidWorks itu bisa dikatakan software 3D untuk mempresentasikan part atau real part yang dari 2D drawing. Nah, yang sering digunakan untuk proses permesinan. Apa semuanya dapat memahaminya? Loh, kok tidak ada suara ini? Bisa Pak.
Oh, bisa. Oke, siap-siap. Bapak lanjut ya. G. Nah, fungsi SolidWorks. Fungsi SolidWorks terdiri dari 3. Yang pertama, 1. SolidWorks sebagai aplikasi desain. 2. SolidWorks untuk simulasi permesinan. 3. SolidWorks untuk analisis. Nah, apakah kalian memiliki gambaran untuk memiliki desain-desain tertentu dalam menggunakan aplikasi SolidWorks? Belum, Halo? Pak, karena masih pemula Oh, pemula. dan masih Oke, siap. belajar. Tidak apa-apa. Belajar itu penting. Oke, siap. Bapak lanjut ya. Baik, Lanjut, Pak. Pak. Nah, SolidWorks memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama kelebihan SolidWorks. SolidWorks memiliki kelebihan yang pertama user friendly atau sangat mudah digunakan. 2. Mudah mencari referensinya di internet. 3. Penggambaran 3D-nya yang sangat baik. 4. Kompleks. Kompleks di sini dimulai dengan simulasi, electrical, plastik, dan molding. Nah, yang keempat atau yang kelima digabungkan dengan analisis lain. Contohnya seperti ANSYS. Nah, yang keenam, penggambaran detail 2D, 3D, view, section, dan thickness-nya sangat teliti dan sangat kelihatan jernih sekali. SolidWorks juga memiliki kekurangan. Kekurangan di SolidWorks ini, yang pertama membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Yang kedua, membutuhkan graphic card minimum spek gaming. Yang ketiga, untuk hal simulasi, SolidWorks ini lebih disarankan untuk menggunakan software ANSYS atau Cassia. Nah, untuk maksimum, garis di SolidWorks ini memiliki maksimumnya hanya sekitar 1000 meter saja. Oke. Yang selanjutnya ini adalah motivasinya. Ini yang ini adalah salah satu contoh penggambaran menggunakan aplikasi software SolidWorks. Seperti ini adalah bentuk aslinya, bentuk jadinya lebih tepatnya. Oke. Mas, di sini saya akan memberitahukan ini adalah Mas Arfian Ari yang mendesain gantungan kunci hingga pesawat, gantungan kunci pesawat. Nah, Mas Ari ini yang mulai pengaplikasiannya dari aplikasi SolidWorks dan AutoCAD, yang dimana dia mulainya dari gantungan kunci hingga ke pesawat, bagian-bagian dalam pesawat. Nah, ini adalah Mas Ari. Nah, ini sebagai bentuk contoh kalian jika ingin masuk ke dunia SolidWorks. Ini adalah orang-orang yang sudah tinggi ilmunya. Oke, Bapak lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk 2D yang akan masuk ke bagian bentuk 3D. Oke, ini adalah bentuk 3D yang ingin Bapak berikan kepada kalian untuk mengerjakannya. Ingin Bapak jadikan soal untuk kalian memulai memahami SolidWorks itu sendiri. Apa kalian mampu untuk mengerjakannya? Insya Allah, Pak. Insya Allah mampu. Berarti kalian sudah dapat memahami SolidWorks itu sendiri ya? Pengerjaannya. Gimana ya, Pak? Belum bisa ya? Ini udah Kayaknya ada. belum, Pak. Belum bisa ya. Udah pernah lihat aplikasi SolidWorks belum? Di sini udah ada yang pernah lihat Sudah, kawannya Pak. menggunakan SolidWorks, pamannya atau siapapun itu? Sudah, Pak. Belum Sudah. ada ya? Belum ya? Kalau saya pribadi belum, Pak. Belum, Pak. Oke, siap-siap. Nah, nanti ini kan akan Bapak jadikan soal. Nah, jika kalian mengalami kendala, nanti bisa menghubungi Bapak sendiri di WhatsApp Bapak. Oke, yang selanjutnya ini juga adalah bentuk dari aplikasi yang Bapak desain. Bapak desain bentuk desain yang Bapak aplikasikan. Oke, selesai. Oke. Berarti di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Yang mengenai Ingin AutoCAD, bertanya, Pak. SolidWorks, Inventor. Halo? Izin bertanya, Pak. Mas Alvin itu kayaknya mau nanya, Pak.
Oh ya, oke, Ya silakan. Mas Alvin nggak mau bertanya. Ya, saya izin Silakan. bertanya, Mau Pak. nanya tentang apa? Kalau Inventor sama SolidWorks itu lebih wujud mana ya, Pak? Menurut Bapak itu? Lebih apa? Kalau untuk membuat 3D. Untuk membuat 3D ya. Oke, siap. Kalau dari Bapak pribadi sih, kalau untuk membuat 3D, Bapak sarankan untuk menggunakan SolidWorks yang pertama. Kenapa Bapak menyarankan SolidWorks? Karena di SolidWorks itu untuk pembuatan 3D itu lebih mudah. Karena Bapak juga tidak menggunakan Inventor ya. Cuman Bapak tahu Inventor, cuman Bapak tidak pernah menggunakannya. Nah, tapi kalau misalnya Mas Alvin mau membuat gambar 3D gitu, Bapak menyarankan untuk menggunakan SolidWorks. Mas Alvin bertanya tentang Inventor dan SolidWorks kan? Iya, Pak. Nah, kalau Bapak saranin sih Mas Alvin lebih menggunakan SolidWorks karena lebih mudah lah untuk pemula. Untuk pemula SolidWorks itu sangat mudah lah karena banyak tutorialnya di YouTube untuk dipelajari. Oke, siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin nanti di WhatsApp grup saja, Pak. Oke, siap. Berarti semuanya sudah dapat memahami SolidWorks itu ya? Software SolidWorks. Untuk aplikasinya apakah bisa dibantu untuk menginstalkan? Oh, baik-baik. Mas Andre ini tertarik sekali ya sepertinya. Sangat Oke, tertarik, Pak. Karena siap. menurut saya itu desain itu awal dari sebuah produksi. Nah, Siap. Betul sekali. Di produksi tersebut dimulai dari desain. Nah, oke. Untuk nanti Bapak buatkan tutorial cara pembuatan atau pendownloadan aplikasi SolidWorks dan tutorial menggunakan sketch dalam SolidWorks. Untuk pemula lah. Bisa kan? Nanti linknya Bapak bisa, Pak. bagikan di grup WhatsApp ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, oke. Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup kita stop sampai di sini ya. Boleh buka Untuk kamera terlebih dahulu. presensinya gimana, Pak? Oke, untuk presensi Bapak menyarankan melalui WhatsApp aja. Nanti Bapak buat. Baik, Pak. Oke. Bisa buka kamera terlebih dahulu untuk di screenshot. Oke, semuanya. Oke, sudah? Baik, Pak. Cukup. Oke, cukup sampai di sini. Bapak akhiri ya. Baik, Pak. Oke. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Ya, Pak. Oke.